IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua orang, tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol. Nusantara dibangun dengan konsep Forest City, kota hutan, kota yang penuh dengan hijauan, bukan kota beton atau bukan kota kaca. Juga Smart City Utara. Dan kalau kita tahu, salah satu alasan kenapa ibu kota pindah, karena kita ingin pemerataan. Karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa. Sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. Kemudian populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali. 56% populasi itu ada di Pulau Jawa. Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota. Dan utamanya memang beban di ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali. Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking. Pendidikan ada 6, kesehatan ada 3, retail dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14, hunian dan area hijau ada 9, media dan teknologi ada 3. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada sidang paripurna pada pagi hari ini yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index, yang kita tahu setelah ekspansif selama 3 bulan pada sidang paripurna pada pagi hari ini yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index, yang kita tahu setelah ekspansif selama 34 bulan berturut-turut, pada bulan Juli kita masuk ke level kontraksi. Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati, karena beberapa negara di Asia PMI-nya juga berada di angka di bawah 50, yaitu Jepang 49,2, Indonesia 49,3, RRT 49,8, Malaysia 49,7. Dan komponen yang mengalami penurunan paling banyak itu di sektor produksi, yaitu minus 2,6, kemudian pesanan baru atau order baru minus 1,7, dan employment minus 1,4. Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi, karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak 4
4 bulan terakhir. Betul-betul dilihat kenapa permintaan domestik melemah, bisa karena beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah atau adanya juga serangan produk-produk impor yang masuk ke negara kita. Sehingga penting belanja produk lokal, sekali lagi saya tekankan, kemudian penggunaan bahan baku lokal, dan juga perlindungan terhadap industri di dalam negeri kita. Dan mungkin juga karena permintaan dari ekspor atau dari luar negeri melemah. Ini karena terjadi gangguan rantai pasok atau perlambatan ekonomi terhadap mitra-mitra dagang utama kita. Sehingga kita harus bisa mencari pasar non-tradisional dan mencari potensi pasar baru ekspor kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah alasan kenapa ibu kota dipindahkan ke Kalimantan ya. Pak Joko Widodo sudah menjelaskan bahwa ibu kota Jakarta itu dipindahkan karena memang pertama adalah demi untuk penyetaraan ekonomi global, ekonomi nasional itu tidak hanya bertumpuk di Pulau Jawa. Ini langkah yang jenius untuk Joko Widodo. Ini langkah yang jenius ya untuk Pak Jokowi memang. Banyak orang yang menyinyir apa nggak ada gunanya bangun ibu kota, kata ya Pak Amin Rais itu di channel YouTube-nya kan macam-macam pembuatan yang pembuatan yang cuma-cuma atau proyek yang cuma-cuma, Jokowi akan dipenjara dan sebagainya. Itulah yang dikatakan Pak Amin Rais. Kemudian ada juga Rocky Gerung yang katanya anggarannya sangat mangkrak, anggarannya yang sangat banyak, cobalah untuk ke masyarakat gitu. Sebenarnya yang dipikirkan oleh Pak Jokowi ini bukan hanya kehidupan yang sekarang, akan tetapi kehidupan bagaimana anak cucu kita itu enak dan bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana. Bayangin 58 GDP itu bertumpuk di Pulau Jawa, katanya Pak Jokowi ini, 58. Terus kemudian angka populasi 56. Angka populasi yang terbanyak itu ada di Pulau Jawa. Bagaimana nanti bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kota atau kabupaten atau provinsi yang ada di Pulau Jawa kalau kemudian penduduknya sangat padat sekali. Macam-macam ada. Di Jakarta itu sendiri bebannya sudah banyak, katanya Pak Jokowi itu. Bebannya sudah banyak. Kemudian ini kalau masih belum dipindah mulai dari sekarang, katakanlah dipindah 10 atau 15 tahun lagi, gak kebayangin gimana padatnya ibu kota Jakarta sampai nanti 15 tahun lagi. Jadi artinya siap tidak siap, ibu kota memang harus dipindah. Ini siap tidak siap negara, ya kan? Siap, ayo kita kelakoni. Enggak siap, ayo kita kelakoni. Begitu katanya Presiden Joko Widodo. Sebelumnya memang sudah mengatakan, Pak Jokowi ini mengatakan bahwa membangun ibu kota itu tidak membangun rumah, tidak segampang membangun rumah. Perlu kesabaran, perlu keuletan, perlu tetap konsisten dalam membangun suatu negara, suatu ibu kota. Pindah rumah aja butuh waktu yang lama, ini pindah ibu kota.
Pak Prabowo mengatakan masih banyak yang saya akan lanjutkan dan saya optimis melanjutkan program-program Pak Jokowi. Gitu katanya Pak Prabowo ini. Sidang kabinet perdana dan terakhir mungkin itu digelar di IKN. Bayangin, luar biasa. Sidang kabinet sudah digelar di IKN. Sudah digelar di Kalimantan, luar biasa. Selamat untuk orang-orang Kalimantan ya. Kita sudah melihat semuanya di televisi ataupun di channel YouTube yang lain. Joko Widodo sudah menggelar rapat di sana perdananya, dan ini mungkin rapat paripurna, rapat terakhir beserta kabinet. Yang kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo bisa melanjutkan, bisa optimis. Ini harapan kami semuanya, ini harapan rakyat semuanya. Jangan biarkan Indonesia kita ambruk di Pulau Jawa. Pindah di Kalimantan, nanti Kalimantan sudah oke, ekonominya sudah bagus, semua kehidupan di sana sudah merata semuanya. Pindah lagi, pindah lagi. Ini luar biasa. Indonesia akan menjadi Garudanya Asia nanti. Bukan hanya Garuda sebagai logo simbolis, tapi Garuda akan menjadi Garudanya Asia. Saya rasa itu alasan kenapa Pak Jokowi khususnya ya, yang pengen sekali terus dipindahkan. Ayo dipercepat IKN, jangan lembek-lembek. Ini Pulau Jawa ini sudah nggak bisa dibiarkan. Pulau Jawa ini sudah banyak sekali beban. Jadi siap tidak siap, negara harus mulai dari sekarang. Move on dari sekarang, dari ibu kota Jakarta, ayo pindah ke IKN. Ibu kota Jakarta ini akan menjadi masa lalu Indonesia, dan ibu kota Nusantara ini akan menjadi masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Indonesia. Saya rasa itu. Silahkan ditulis komentar kalian, bagaimana, apa sih kekurangan IKN dan apa sih kekurangan Pak Jokowi selama 10 tahun. Jangan lupa untuk di like, tulis komentar kalian, jangan lupa subscribe juga. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.